Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, sehat. Terus ada acara apa nih, kegiatan apa nih yang harus dilakukan? Terus apa yang biasa saya bantu? Nanti saya bantu dulu. Ya, terima kasih banyak Pak sebelumnya. Jadi begini Pak, saya sekarang ini sedang melakukan kegiatan calon guru penggerak. Jadi di sini saya ada tugas untuk melakukan wawancara beberapa kepala sekolah, yaitu terkait praktek pengambilan keputusan. Ya. Di sini mohon maaf Pak, ini bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak selaku kepala sekolah dari sekolah kita ini SMA Negeri 1 Jabung. Insya Allah saya akan memberikan jawaban sesuai yang saya ketahui. Ya, jadi begini Pak, selama Bapak menjadi kepala SMA Negeri 1 Jabung, ini kan kurang lebih hampir 1 tahun ya Pak ya, pastilah ada masalah-masalah, kendala yang terjadi selama perjalanan menjadi kepala sekolah. Nah, bolehkah Bapak menceritakan salah satu masalah yang pernah Bapak hadapi sebagai kepala sekolah atau sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Ya, terima kasih Bu Dwi. Ya mungkin karena saya di sini masih pertama kali jadi kepala sekolah dan saya ditugaskan di SMA Negeri 1 Jabung. Kalau permasalahan-permasalahan pasti ada, kendala-kendala pasti ada. Tapi alhamdulillah berkat dukungan stakeholder yang ada di SMA Jabung ini, kita bisa menyelesaikan dengan baik, dengan lancar. Terus ada emang beberapa permasalahan yang permasalahan di situ kita harus memberikan kebijakan. Jadi kita kadang ada bukan peraturan yang baku. Kalau peraturan baku kita tidak bisa untuk langsung serta-merta kita melakukan kebijakan. Tapi di sini ada peraturan. Nah, ini kita juga selaku pihak sekolah ataupun kepala sekolah itu harus memberi kebijakan. Tapi insya Allah di sini kebijakan kami tidak melawan ataupun melanggar undang-undang. Dan dari kebijakan kami, alhamdulillah sudah kami laporkan ke atasan yang secara langsung Ibu KPD dan Ibu Kabid. Nah, ini yang nanti di sana mungkin akan diteruskan ke atas. Nah, ada salah satu kebijakan Bu Dwi di sini yang menurut saya agak emang berat, agak jadi dilema, itu kaitannya PPDB. Nah, di sini PPDB karena kita tahun sebelumnya kita kurangan siswa. Nah, sewaktu saya di sini, saya punya program supaya kita terpenuhi kuotanya. Nah, waktu itu saya konsultasi dengan Ibu Indarti bahwa saya mau menerima murid itu minimal 4 kelas. Nah, itu diberi minimal 4 kelas, yaitu 144 siswa. Bagiannya mungkin ini secara teknis itu ada yang mengurusi. Nah, kami waktu itu sangat senang kalau bisa sampai terjadi 144. Nah, kita stakeholder yang ada, baik kami selalu kepala sekolah, dewan guru, staf TU, dan tokoh-tokoh masyarakat, kita rangkul semua untuk mencapai target daripada 144 itu. Nah, seiring waktu, alhamdulillah sebelum hari penutupan kita udah lebih dari 144. Nah, waktu itu kalau nggak salah sekitar 156. Nah, begitu kita nyatakan yang lulus 144 itu banyak, karena kita mungkin melibatkan tokoh masyarakat ataupun masyarakat. Nah, masyarakat banyak yang minta kami supaya anaknya itu
bisa di sekolah di sini gitu. Nah inilah yang menjadi kendala, karena kita targetnya tahun kemarin kita kurang dan kita pakai 144 dan kita promonya mungkin namanya promo, kita memberikan kata-kata dan lain-lain gitu kan. Nah dari promo itu dibalikan ke kita gitu loh. Jadi kita itu supaya bisa terima. Nah demi kemajuan Jabung, demi orang Jabung dan lain-lain. Nah makanya dari 144 itu kita menaikkan ya, semuanya kita terima. Tidak serta-merta yang kita terima itu langsung kita terima, enggak. Sebenarnya udah kita sarankan untuk daftar di sekolah lain. Nah di sini karena kita dekat dengan SMA Negeri Gunung Prindung, kita udah arahkan ke Gunung Prindung. Tapi semuanya emang nggak mau, dan ketidakmauan mereka ataupun mereka bisa dikatakan tidak mampu, ya karena satu perekonomian. Nah, perekonomian, jadi emang karena kita sekolah di salah satu sisi itu di wilayah perkampungan, jadi kita mungkin kerjaan orang tua mereka itu dari segi ekonomi mereka bukan nggak ada kerjaan pasti, yang pasti buruh lah. Nah begitu kita melihat dengan keadaan ekonomi mereka, ya namanya manusia, kita timbul rasa yaudah kita bantu, nah udah kita bantu. Nah itu, nah makanya dari 156 itu kita menjadi 194. Nah itulah yang terjadi. Menurut saya ada kendala karena seharusnya 144 menjadi 162 dan dari 164. Nah nanti dari dari 164 itu dibagi masing-masing kelas ada tambahan, dan hal ini juga sudah kita laporkan ke Ibu KPD, Ibu Indarti, dan Ibu Indarti di situ cuma berpesan supaya jangan sampai terjadi permasalahan baik secara teknis ataupun aturan. Nah, inilah yang selama saya jadi kepala sekolah ini yang ada dilema, karena permasalahannya tujuan kita utamanya memenuhi kuota, nggak tahunya malah melebihi kuota. Iya. Oke Pak, jadi ya artinya di sini keputusan yang Bapak ambil adalah dari 144 siswa target sudah memenuhi kuota, sudah diumumkan bahwa itu yang diterima, sisanya tidak diterima. Ternyata Bapak ambil keputusan kembali di situ yang sisanya itu ternyata artinya diterima lagi itu di sekolah dengan persyaratan-persyaratan tersebut. Nah, di sini apakah ada teknik-teknik khusus atau cara-cara khusus Bapak dalam mengambil keputusan? Ya, untuk namanya kita mau ngambil kebijakan, jadi kebijakan ini harus saya minta pertimbangan dari berbagai sisi. Yang pasti saya dari wakal-wakal. Nah kita minta pertimbangannya, dan wakal-wakal ya sempat sih kita terjadi maksudnya beda pendapat dan lain-lain. Nah tapi dari perbedaan pendapat itu langsung menuju ke kesepakatan dan mereka menyetujui, karena dasar-dasar yang kita sampaikan emang menurut mereka juga masuk akal gitu. Terus yang kedua, sebelum mengambil langkah ini saya konsultasi dengan operator sekolah. Nah dari operator sekolah saya minta untuk koordinasi dengan operator provinsi, adakah permasalahan secara teknis. Nah kalau ada, tolong koordinasi dengan kita supaya nanti kita tidak terjadi permasalahan yang tadi dipesankan oleh Bu Indarti secara teknisnya. Dan alhamdulillah seiring waktu dari laporan operator itu tidak terjadi permasalahan. Terus yang ketiga dari Dewan Guru. Nah Dewan Guru mereka rata-rata emang diterima karena Dewan Guru di sini mereka orang sini dan mereka tahu bahwa mereka itu perlu dibantu gitu. Dan inilah yang membuat saya kuat untuk mengambil kebijakan tersebut. Seperti itu. Ya, baik Pak. Keputusan yang sangat solutif ya Pak ya, artinya demi semuanya lah ibaratnya seperti itu. Jadi begini Pak, dalam modul yang saya pelajari itu kan ada dua jenis dilema Pak. Ada dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran dan rujukan moral, dan juga ada yang kebenaran lawan kesalahan. Nah kalau menurut Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul yang dari kasus tadi, mana yang berupa dilema etika dan mana yang berupa dilema rujukan moral, Pak? Kalau di sini
kaitannya dilema, bukan dilema sih Bu Dwi ya. Kalau maaf saya agak melebar dari Ya, situ. nggak apa-apa, Pak. Nah, ini kaitannya kebenaran dengan kebenaran. Ya. Nah, kenapa saya katakan kebenaran? Karena kita yang awal mulanya minta supaya murid kita di sini banyak, Bu. Karena tahun kemarin kurang murid, nah akhirnya kan kita minta supaya anak-anak itu sekolah di sini lah, dijabung lah gitu. Nah, itu kan menurut kita, ya kita gak ada salahnya, namanya merangkul kan, Iya. benar. Tapi beriring waktu, mungkin mereka udah percaya kita terjadi kelebihan. Orang tua dari anak itu juga benar, karena apa? Mereka menitipkan ke sini. Nah, tapi yang mungkin bisa dikatakan ini karena kami cuma minta 4 kelas. Mungkin kalau awalnya kita ngomong 5 kelas, mungkin gak ada kendala. Tapi karena kita mintanya 4 kelas, yaitu 144, jadi kendala. Jadi kalau untuk identifikasi ini mungkin mengarahnya Bu, kebenaran. Jadi kita nggak ada permasalahan karena itu nggak salah Bu, karena kita tujuannya satu emang memenuhi kuota. Begitu kelebihan kuota, ya mereka juga orang Jabung Bu, bukan orang luar Jabung. Ya, Pak. Ya, seperti itu arah. Oke, setelah pengambilan keputusan itu dilakukan, bagaimana Bapak selaku kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan tersebut, terutama untuk kasus tadi ya Pak ya. Artinya di sini kepentingan yang sama-sama benar ya Pak ya tadi ya. Ya, artinya di sini memang kita butuh siswa juga, memang kita promosinya juga kemarin kenceng juga. Akhirnya kita dari apa yang kita harapkan ternyata lebih dari apa yang kita harapkan. Jadi di sini kira-kira di situ nilai-nilai kebajikan apa yang ada dari keputusan yang Bapak ambil. Nah, nilai kebajikan yang ada di sini mungkin bisa kita pilah Bu, satu. Jadi kita bisa menunjukkan atau meyakinkan masyarakat bahwa di Jabung ini ada sekolah negeri, sekolah milik pemerintah yang bagus. Nah, karena apa? Kalau sekolah milik pemerintah, ini kan kita emang benar-benar selaku saya abdi negara harus benar-benar menjaga dan memperbaiki semaksimal mungkin. Nah, mungkin masyarakat belum mengetahui, sebenarnya dari dulu udah bagus Bu. Dari dulu udah bagus. Kita cuman mungkin pengenalan ke masyarakatnya yang agak kurang. Nah, begitu mereka udah tahu dan lihat sendiri, ternyata SMA Jabung, SMA Negeri 1 Jabung itu SMA yang bagus. Nah, itu satu. Yang kedua, kita bisa Bu, untuk kedepannya, untuk nilai kebajikannya, kita bisa meningkatkan lagi kelasnya. Jadi nanti mungkin kita ini 4 kelas, nanti tahun depan kita 5 kelas. Nah, seperti itu. Inilah yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, kalau kita dikatakan sekolah dengan murid yang banyak, mudah-mudahan kita emang benar, karena yang prioritas kita kualitas. Tapi gimana kita mencari kualitas kalau kuantitas kita sedikit? Nah, dari kuantitas yang banyak kita bisa memilih menjadi kualitas. Seperti itu nilai kebajikannya. Ya, baik Pak. Di sini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang pada kasus yang dialami, yaitu dilema etika ini tadi ya Pak ya, yang kebenaran lawan kebenaran ini, kira-kira tantangannya seperti apa Pak? Kalau tantangan sih sebenarnya bukan di pihak sekolah Bu. Tantangannya itu pada pihak masyarakat. Nah, tapi kan namanya kita udah minta tolong dari masyarakat dan masyarakat juga percaya kita. Nah, kita tantangannya satu, yaitu kita kelebihan siswa, tapi siswa itu tetap kita untuk gimana caranya masuk ke sekolah kita ini, karena muatannya, karena ya tadi karena kita udah minta ke masyarakat dan masyarakat akhirnya minta ke kita. Jadi saling ya tadi kebenaran lawan kebenaran. Nah, makanya kita harus menghargai dari masyarakat supaya mereka ini. Nah, nanti mungkin kedepannya kita akan buat untuk mengakomodir kemauan masyarakat, mungkin kita buat 5 kelas. Nanti kalau udah lebih 5 kelas ya kita tutup, cuma batas daripada 5 kelas tersebut. Ya Pak, jadi di sini kayaknya tadi Dwi dengar juga ada beberapa faktor-faktor, artinya orang-orang yang berperan di sini ya Pak ya. Tadi kalau nggak salah tadi ada mulai dari wakil-wakil ya Pak ya, wakil-wakil, ada juga tokoh masyarakat ya Pak ya, tokoh masyarakat, sampai operator sekolah juga,
Dewan Guru juga, artinya di situ benar-benar di situ adalah orang-orang yang berperan dalam Bapak mengambil keputusan. Apakah Iya. seperti itu, Pak? Ya, insya Allah seperti itu Bu Dwi, karena ya dari saya masuk itu kan Januari. Nah, setiap di sekolah juga saya tekankan kepada seluruh stakeholder di sekolahan, kita kalau bisa harus mendapatkan murid sesuai dengan kuota kita. Nah, di luar juga saya minta dengan Bapak Ibu Dewan Guru semuanya masyarakat Jabung, kita saling memberikan promosi ke masyarakat. Nah, di situ tokoh-tokoh juga, karena kita banyak selaku guru di sini itu juga tokoh masyarakat, jadi mereka mudah untuk menyampaikan. Nah, terus seperti saya pribadi, alhamdulillah secara pemerintahan, baik kepala desa ataupun kepala sekolah SMP di lingkungan SMA Jabung, kita juga berikan promosi dan lainnya. Walaupun kita di sini masih termaksimal pada satu sekolah aja, tapi minimal mereka kan sudah sebagian besar ke SMA Jabung. Jadi pada intinya semuanya ini kita rangkul, dan termasuk untuk pengambil terjadi kelebihan pengambilan keputusan. Nah, ini mintanya dari masyarakat emang diterima, ya makanya kami koordinasi supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan teknis. Ya, baik Pak. Pertanyaan terakhir ini Pak, dari semua hal yang telah kita bicarakan tadi ya Pak ya, kira-kira di sini pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan ini? Nah, di sini ada pembelajaran yang sangat berharga Bu Dwi, karena kita mungkin selaku di sini ya sebelum mengambil keputusan, walaupun menurut saya itu udah minta pertimbangan, kita 4 kelas dan lain-lain. Nah, karena kita dalam aturan secara teknis itu kita daftar berapa dulu murid yang bisa kita terima. Nah, terus kita yang tadinya masih agak ragu sampai enggak segitu, tapi alhamdulillah kita malah melebihi kuota. Nah, di sini kita intinya satu, emang harus rajin berkomunikasi baik di dalam sekolahan ataupun luar sekolahan, bahwa kita katakan sekolah kita itu sekolah yang bisa untuk diacungi jempol bahasanya ya. Jadi sekolah emang yang mampu berkompetensi. Nah, kompetensi di sini mungkin kita ada kompetensi lain, mungkin akademik kita mungkin masih ada kurang, tapi untuk kompetensi yang lain seperti kegiatan di masyarakat kita bisa istilahnya dibanggakan. Nah, dari seperti itu ini menjadi modal kita untuk menjadi promosi. Inilah yang pembelajaran bahwa kita harus banyak komunikasi baik di lingkungan dalam sekolah ataupun di lingkungan luar, di lingkungan Kecamatan Jabung. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya, kesediaannya Bapak dalam menjadi narasumber untuk tugas-tugas saya hari ini. Ya, sama-sama. Iya, semoga hari ini semua kegiatan Bapak berjalan dengan lancar. Ya. Kita berarti ini sudah selesai ya Pak ya. Ya. Terima kasih banyak. Ya, Saya sama-sama. akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.